Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Taskia di my YouTube channel. Nah teman-teman, sekarang ini kan lagi musim-musimnya nih pendaftaran mahasiswa baru. Jadi kali ini aku mau sedikit sharing atau sedikit bercerita tentang perjalanan aku. Gimana sih perjalanan aku dulu dari SMA sampai akhirnya aku bisa kuliah di Fakultas Kedokteran sekarang. Nah oke teman-teman, buat yang belum tahu, saat ini aku ini sedang berkuliah di Fakultas Kedokteran, yaitu Kedokteran UIN Jakarta. Nah sekarang aku sudah tahun keempat ya, sudah semester 8. Jadi sekarang ini aku udah mau masuk koas habis ini. Nah pertama aku mau cerita nih, jadi aku itu alumni dari pesantren, yaitu Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Jawa Timur. Nah jadi di pondok pesantren aku itu sudah sistemnya kalau seorang santri itu sudah kelas 12, dia akan dipersiapkan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Jadi santri yang udah kelas 12 ini akan dipersiapkan untuk mengikuti semua tes masuk perguruan tinggi, mulai dari tes SNMPTN, tes SBMPTN, jalur mandiri dan jalur lain. Pokoknya gimana caranya santri ini sampai bisa dapat kuliah. Nah jadi dari dulu itu aku emang udah pengen jadi dokter. Entah karena apa, karena emang dari dulu itu aku kayak mikir gak ada cita-cita lain, gak ada profesi lain yang cocok buat aku selain jadi dokter. Nah jadi dulu itu aku pengen masuk di FK favorit di Jawa Timur ya. Emang aku tuh pengen banget masuk ke situ. Jadi dari mulai SNMPTN aku milih di situ. Udah tuh aku daftar. Ternyata pas pengumuman ya emang belum rezeki, aku nggak masuk SNMPTN. Nah setelah tahu tuh aku nggak masuk SNMPTN, aku tuh mulai semangat ya untuk belajar. Pokoknya gimana caranya aku bisa lolos SBMPTN gitu. Aku belajar mati-matian. Aku belajar setiap ada bimbingan di pesantren aku ikut. Terus setiap ada tryout aku ikut, terus setiap selesai tryout aku juga ikut membahas soal, aku habisin tuh buku-buku latihan soal SBMPTN, semua aku belajar. Nah terus aku ikutlah tes SBMPTN dan aku ngambil di FK yang tadi aku pengen tuh. Dan di pengumuman emang belum rezeki ya, jadi aku belum masuk di SBMPTN. Nah terus habis itu udah jalur SNMPTN, udah jalur SBMPTN, terus ada lagi nih, aku daftar dari pesantren aku tuh didaftarin namanya jalur penerimaan beasiswa santri berprestasi atau jalur PBSB. Nah jadi beasiswa PBSB ini itu adalah beasiswa dari Kementerian Agama Republik Indonesia, diperuntukkan untuk santri-santri yang mau berkuliah. Nah di sini Kemenak itu kayak menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi tertentu, dan Kemenak itu memberikan beasiswa kepada santri-santri yang mau kuliah di sana. Nah pas aku mau daftar, aku nanya dulu dong ke orang tua, kira-kira tetap mau ngambil FK yang aku pengen atau gimana. Nah dari orang tua tuh kayak menyarankan untuk coba deh ambil di Fakultas Kedokteran UIN Jakarta gitu. Itu terutama dari mamaku. Nah terus juga di pesantren aku itu bunyi aku, mungkin di sini kalau anak-anak santri pasti udah tahu ya, kalau di pesantren itu ada dua orang yang memang kita sangat hormati, sangat segani gitu ya, yaitu pimpinan pesantren Pak Yai dan juga Bunyai. Terus Bunyai aku itu bilang, coba deh nak daftar di UIN Jakarta, siapa tahu bisa lolos gitu. Nah ya udah tuh, karena sudah ada dua orang ibu ya, ibu di rumah, mama aku nyuruh di UIN Jakarta, terus ibu di pesantren, Bunyai aku juga nyuruh aku coba deh daftar di UIN Jakarta. Akhirnya di jalur PBSD itu aku memutuskan untuk daftar di UIN Jakarta. Udah tuh aku menjalani tes, dan pada akhirnya pas lihat pengumuman itu bener-bener kaget banget aku bisa lolos di Fakultas Kedokteran UIN Jakarta. Nah jadi di beasiswa PBSD ini itu semua uang kuliah atau yang kita sebut dengan UKT itu sudah ditanggung oleh Kementerian Agama. Nah jadi kalau biaya di Fakultas Kedokteran UIN Jakarta pas angkatan aku itu udah pakai sistem UKT. Jadi memang pembayarannya itu disesuaikan dengan kemampuan finansial orang tua, dengan pekerjaan orang tua kayak gitu. Jadi udah nggak ada uang pangkal, nggak ada uang gedung, murni uang UKT tiap semester. Jadi uang kuliahnya itu mulai dari Rp400.000 sampai UKT yang paling tinggi yaitu Rp32.060.000. Nah karena aku ini dapat beasiswa, secara otomatis aku tuh dapat UKT yang paling tinggi yaitu Rp32.060.000 tiap semester. Nah terus sejauh ini nih, karena sekarang kan aku udah semester 8, uang kuliah yang aku terima itu kan Rp32.060.000 dikali 8 semester ya, itu sekitar Rp256.480.000. Nah nggak sampai di situ aja, kita itu juga dikasih uang saku tiap bulannya atau uang living cost sebesar 1 juta. Nah karena di sini aku udah di tahun keempat, jadi kira-kira 12 juta dikali 4 itu ada 48 juta.
Nah selain itu kita itu juga dikasih uang untuk penelitian atau uang untuk skripsi sebesar 3 juta. Nah jadi sejauh ini kalau di total uang yang aku terima itu sebesar 307.480.000. Banyak banget nggak sih? Ya Allah, ya Allah, aku merinding. Bisa sebanyak itu tuh aku nggak pernah kepikiran bakal dapet uang sebanyak itu. Bener-bener kayak dari awal tuh ya udah aku kayak ngikut aja gitu, nggak keterima ini nggak keterima itu, akhirnya coba, ya udah coba aja pesantren nyuruh ini, ya udah ikutin aja gitu. Dan emang nggak tahu gitu bakal dapet sebanyak ini gitu. Nah, di sini aku juga mau ngasih tips, mau kasih saran ya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi berjuang untuk bisa masuk kuliah. Nah, yang pertama tentunya adalah usaha maksimal dengan belajar maksimal. Jadi, teman-teman kalau mau masuk ke kuliah memang harus mengeluarkan tenaga yang lebih ekstra ya. Belajar lebih ekstra lagi biar bisa masuk ke perkuliahan. Nah, yang kedua yaitu selalu libatkan Allah di setiap urusan kalian. Jadi mau sepintar apapun kalian, serajin apapun kalian, misalnya kalian tuh cerdas, pintar banget sampai nggak perlu lihat soal buat ngerjain terus sudah benar gitu, itu percuma kalau tidak dibarengi dengan doa, ibadah kayak gitu tuh nggak akan bisa. Dan satu lagi sih, ini sholat malam. Teman-teman yuk luangkan deh waktu 2 rakaat atau 4 rakaat untuk tahajud gitu ya, karena keutamaan sholat malam tuh banyak banget, teman-teman bisa searching ya. Karena kita itu ketika doa di sholat malam atau di sepertiga malam terakhir itu pasti doanya itu diterima, pasti doanya itu akan dikabulkan. Nah kemudian yang ketiga yaitu ridho kedua orang tua. Ini penting banget sih, ridho orang tua itu penting banget, terutama ibu ya. Nah orang tua di sini tuh bukan cuma orang tua di rumah ya, orang tua kandung di rumah, tapi juga orang tua di sekolah, yaitu guru-guru kalian. Kalau di pesantren tuh mungkin Bu Nyai, Pak Yai atau ustazah-ustazah kalian. Jadi kalian harus selalu minta doa, kemudian menghormati mereka semua, takzim lah sama mereka biar kalian tuh dapat ridhonya. Kalau misalnya orang tua itu udah ridho, insya Allah Allah itu juga ridho sama kita. Nah dan yang keempat atau yang terakhir ini adalah tawakal. Jadi definisi tawakal sendiri itu adalah kita pasrah ya, kita serahkan semuanya sama Allah. Tapi setelah kita berusaha, setelah kita belajar, setelah kita berdoa. Jadi kalau belum belajar, belum berdoa, terus kita pasrah, itu namanya bukan tawakal ya. Jangan susah diatur sama yang mengatur hidup, karena Allah itu lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Jangan pernah berburuk sangka, gak lolos SNMPTN, gak lolos SBMPTN, ya Allah padahal aku udah berusaha, kok aku gak lolos gitu. Jangan pernah mikir Allah ini jahat ya sama aku, jangan pernah mikir kayak gitu. Percayalah kalau kalian tuh sudah mengusahakan sesuatu semaksimal mungkin, pasti itu akan diganti. Mungkin gak hari ini, gak besok, gak lusa, gak minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan, tapi suatu saat pasti sesuatu itu akan diganti. Nah, jadi di sini aku juga mau ngasih tahu teman-teman, ada 2 ayat yang memang dari dulu tuh aku pegang ya, dari mulai aku di pesantren sampai sekarang aku kuliah. Jadi ayat ini tuh juga ayat yang sering dibacakan oleh pengasuh pesantren aku. Ini merupakan surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Nah, di akhir ayat kedua itu ada potongan ayat yang berbunyi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Nah, di ayat yang kedua itu dilanjutin lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi di sini itu emang yang kita lakuin pertama itu memang harus bertakwa dulu. Kita harus minta dulu sama Allah, kita ibadah sama Allah. Nah, terus di ayat tersebut tuh dilanjutkan lagi, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, innallaha balighu amri. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Nah, di sini kita tuh bisa mengambil kesimpulan bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, tawakal yang seperti yang aku bilang tadi, Allah itu akan mencukupkan keperluannya. Jadi kita butuh apa, Allah itu akan mencukupkannya, dan Allah itu akan melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Jadi kalau dipikir-pikir tuh nggak logis gitu, ada orang ngasih uang ratusan juta buat aku kuliah kedokteran, ya istilah kasarnya, nih aku kasih uang nih segini, kamu buat kuliah, aku kasih uang jajan, aku kasih uang buat kamu penelitian. Itu sebenarnya kalau dipikir secara logika kayaknya nggak ada orang yang bakal ngasih uang ratusan juta kayak gitu ya. Tapi yang namanya rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka, dan Allah itu akan melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Nah, jadi setelah nonton video ini, kalau memang teman-teman merasa kayaknya aku nggak bisa di kuliah karena mungkin keterbatasan biaya, percaya deh Allah itu maha kaya gitu. Minta sama Allah. Kalau teman-teman selama ini itu kayak ngelihat orang kaya banget, sultan banget gitu ya, kayaknya nggak ada yang nggak bisa Dia beli. Ini Allah itu maha kaya, lebih kaya dari itu. Buat kuliahin kalian itu
bukan hal yang susah lagi buat Allah. Jadi setiap orang itu berhak memiliki mimpi yang sama, tapi yang beda adalah gimana cara mereka berusaha. Gitu ya teman-teman. Jadi setelah nonton video ini aku harap teman-teman bisa percaya, teman-teman yakin, teman-teman harus optimis kalau teman-teman itu bisa. Gak ada yang gak mungkin kalau kalian mau berusaha. Mungkin sekian video dari aku. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa pencet like. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa share video ini biar banyak lagi teman-teman kita yang lebih semangat lagi untuk bisa masuk kuliah. Dadah, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.